Dari Monumen Satya Wiradharma Denjaka, saya Sersan Adinda akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Kembali torekan tinta emas prajurit hantu laut Korps Marinir TNI Angkatan Laut lagi-lagi menjuarai lomba renang Selat Madura. Kali ini dalam ajang Casal Cup Film Swimming Selat Madura dalam rangka kegiatan rangkaian hari ulang tahun ke-62 Kopaska TNI AL yang digelar di Selat Madura. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi menyaksikan kecepatan atlet muda dari Batalion Infanteri 7 Marinir Serda Marinir Andi M. Nuriski kembali menjadi yang tercepat dengan waktu 25 menit 19 detik 03 milidetik, meninggalkan lawan-lawannya dari satuan lain di event Film Swimming Casal Cup yang merupakan acara tahunan Selat Madura 2024 dalam rangka hari ulang tahun Kopaska. Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan gelar pasukan dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Damai Kartens. Pada kesempatan tersebut, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi didampingi pejabat utama Korps Marinir dan pejabat utama Pasmar 1 melaksanakan pemeriksaan terhadap kesiapan personil dan material Satgas Operasi Damai Kartens wilayah Papua tahun 2024. Di lapangan hitam Kesatrian Sarang Petarung Marinir Sutedi Sena Putra Karangbilang, Surabaya, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi memimpin langsung serah terima jabatan Komandan Pasmar 2 dari Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir. Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Raksa Nusantara Cakti dan penyerahan tongkat komando oleh Komandan Korps Marinir kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir. Selanjutnya, Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto akan menempati jabatan baru sebagai tenaga ahli pengkaji bidang wawasan Nusantara Lemhanas RI. Sedangkan Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusdikbang Spes Kodiklat TNI. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi memimpin serah terima jabatan 3 jabatan strategis Korps Marinir, yaitu Asisten Perencanaan dan Anggaran Korps Marinir dari Kolonel Marinir Dede Harsana kepada Kolonel Marinir Wahyudi Saputra, Asintel dan Kormar dari Kolonel Marinir Enas Sulaksana kepada Kolonel Marinir Teguh Santoso, Askomlek dan Kormar dari Kolonel Marinir Wahyudi Saputra kepada Kolonel Marinir Hadi Santoso yang dilaksanakan di Gedung Geraha Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Guna mewujudkan kekuatan Korps Marinir yang profesional, modern dan tangguh, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi pimpin upacara serah terima jabatan Komandan Komando Latih Korps Marinir dan Komandan Pangkalan Marinir Sorong bertempat di lapangan hijau Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Kolatmar dan Lanmar Sorong merupakan komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut. Laporan kenaikan pangkat perwira tinggi Korps Marinir merupakan tradisi yang harus selalu dijaga. Hal tersebut disampaikan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi saat menerima 3 perwira terbaik Korps Marinir dalam acara tradisi laporan Korps kenaikan pangkat Pati Korps Marinir yang dilaksanakan di Admiral Room Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Ketiga perwira tinggi tersebut, Mayor Jenderal TNI Marinir Hermanto, Brigadir Jenderal TNI Marinir Budi Santoso, dan Brigadir Jenderal TNI Marinir Jasiman Purba. Didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Nana Andi Supardi, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut bertempat di lapangan hitam Mako Pusmomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Guna menjaga jati diri sebagai pasukan pendarat, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi beserta seluruh pejabat utama Mako Kormar melaksanakan olahraga renang dan menyelam di kolam renang Usman Harun Sport Center Cilandak, Jakarta Selatan.
bentuk kerjasama ASEAN dan Jepang yang memiliki visi mewujudkan perdamaian dan kemakmuran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri undangan dari Kedutaan Besar Jepang, Bapak Kiya Masahiko dan Ibu Kiya Yayoi untuk Association of Southeast Asian Nations di Grand Ballroom Ground Floor Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat. Guna memberikan gambaran situasi dan bahan masukan kepada pejabat Asrena Kormari yang baru, sehingga dapat mengambil langkah-langkah kebijakan dengan lebih baik, juga sebagai pertanggungjawaban pejabat lama selama masa jabatannya, Kolonel Marinir Dede Harsana membacakan memorandum di depan pejabat baru, Kolonel Marinir Wahyudi Saputra, yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 Gedung Agus Subekti Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat. Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Gobang Pamtas Mobile RI Papua Nugini Batalion Infanteri 7 Marinir berhasil menguasai sarang kelompok kriminal bersenjata atau KKB usai kontak tembak Kamis siang di sekitar lokasi area penembakan pesawat Wing Air di Bandara Nob Goliat DKI Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk mempererat keakraban sekaligus sebagai wujud sinergitas TNI Polri dan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk bersama pejabat dari Kodam Jaya, Kostrad, Kormar dan Polda Metro Jaya melaksanakan olahraga pagi bersama bertempat di lapangan sepak bola Yonkaf 7 PS di jantung Pasar Bo, Jakarta Timur. Para pejabat utama Pasmar 1 dipimpin oleh Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk melaksanakan olahraga bersepeda atau goes bersama melewati rute Cilandak Ciganjur, Tanah Baru Cilandak, menempuh jarak kurang lebih sejauh 25 km di seputaran Jakarta Selatan. Mengawali jabatannya sebagai Komandan Pasmar 2, Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir melaksanakan entry briefing kepada seluruh prajurit petarung maupun PNS Pasmar 2 di lapangan apel Kesatrian Marinir Sutedi Sena Putra Karangpilang, Surabaya. Dalam rangka mendukung program berkelanjutan TNI Angkatan Laut dan visi pemerintah pusat menuju kejayaan maritim dan membangun negara melalui pesisir, Wadan Pasmar 2 Kolonel Marinir Edi Prayitno meninjau Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik guna dijadikan lokasi dilaksanakannya program Kampung Bahari Nusantara Pasmar 2 tahun 2024. Sebagai bentuk apresiasi kepada prajurit berprestasi, Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto memberikan penghargaan kepada prajuritnya yang berprestasi dan telah mengharumkan nama baik dalam bidang olahraga di lapangan apel Mako Pasmar 3, Kesatrian Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono, kilometer 16, Distrik Laurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tembakan harus presisi, cepat menentukan sasaran dan cepat melaksanakan tembakan. Hal tersebut dilaksanakan oleh prajurit marinir yang tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile RI Papua Nugini 2024 dalam sesi latihan menembak menggunakan senjata bantuan infanteri bertempat di distrik Saigun, Kampung Klaf Dalim, Sorong, Papua Barat Daya. Batalion Infanteri 9 Marinir dalam rangka memberikan edukasi dan wawasan kebangsaan bagi para penerus bangsa, Unit 9 Marinir menerima kunjungan study tour dari SD Muhammadiyah Kota Metro Pusat di Kesatrian Marinir Beruang Hitam, Batu Menyan, Pesawaran, Lampung. Peringati Hari Sampah Nasional, prajurit Unit 7 Marinir bersinergi dengan mahasiswa STIE Jentiaras dan siswa SMP Saferus 1 Bandar Lampung melaksanakan bersih-bersih pantai, menanam pohon serta mengolah sampah menjadi ekobrik bertempat di Ketapang, Teluk Pandan, Pesawaran, Bandar Lampung. Dalam rangka membangkitkan dan menumbuhkan karakter kuat siswa-siswi yang bertanggung jawab, mempunyai jiwa soliditas dan kepemimpinan, serta mampu bekerja dalam tim, Puslap Berumar 3 Grati membuka diklat pembentukan karakter dan disiplin SMA Negeri 1 Taruna Madani Jawa Timur tahun 2024 di lapangan bola Puslap Berumar 3 Grati, Pasuruan. Komkital Marinir Cilandak melaksanakan latihan perorangan dasar triwulan 1 tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2024, meliputi latihan menembak pistol dan laras panjang,
latihan renang umum, dan hanmas sejauh 8 km bertempat di sekitaran Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Prajurit Korps Marinir selalu siap dan menjadi solusi ketika bangsa dan negara Indonesia memanggil. Dari Brigade Infanteri 1 Marinir, saya Sersan Adinda, mewakili kerabat kerja Dispon Kormar, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jala Sweva, Jaya Mahir, Marinir.